Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan trader di mana saja berada, selamat berlibur. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 1 Januari 2017. Sudah lama saya tidak berbagi pengalaman dengan rekan-rekan trader sekalian. Ya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan trader semuanya. Tapi mohon maaf sekali lagi, ini tiada maksud sedikit pun saya menggurui atau merasa lebih bisa ya daripada rekan-rekan semuanya. Ini niatan saya berbagi, kemudian sebagai arsip dalam saya mempelajari forex trading ya. Oke, kurang lebih 1 tahun yang lalu saya pernah berbagi pengalaman mengenai tips di forex ya, tips atau strategi lah atau apalah teknik gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan semuanya. Forex ya, forex. Kalau kita lihat, kalau saya pelajari gitu kurang lebih 1 tahun ke belakang sampai sekarang ini, forex itu sama hanya dengan berdagang ya, sama hanya dengan berdagang. Rekan-rekan trader bisa melihatlah di lingkungan sekitar yang seperti bagaimana berdagang. Itu sama saja, kalau menurut saya sama saja dengan berdagang di dunia nyata gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam forex, dunia forex ya, dalam dunia forex itu juga sama. Kita ada kalanya menjual dan kita juga ada kalanya membeli. Tujuannya itu sama-sama untuk mendapatkan keuntungan, laba atau nilai lebih. Kita tengok di lingkungan sekitar, di warung-warung gitu yang melakukan perdagangan, itu mereka membeli barang dari pasar kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sama hanya pengalaman saya setelah beberapa tahun ini, ya kita harus punya pemikiran di dalam otak kita bahwa forex ini itu sama hanya dengan berdagang. Cuman ya di sini, di dalam dunia forex ini, forex trading ini, kita harus tahu kapan yang tepat untuk membeli dan kapan yang tepat untuk menjual. Nah, ini perlu waktu, ini perlu belajar, karena tidak serta-merta kita langsung bisa memahami gitu. Tapi pada intinya adalah kita berdagang. Cuman yang menjadi patokan penting untuk para trader itu kapan yang tepat untuk membeli dan kapan yang tepat untuk menjual. Ingat, forex itu adalah berdagang, bukan bergadang ya, bukan bergadang. Tapi sebetulnya jujur di awal-awal saya mengenal forex ini, saya sering bergadang gitu, belajar, kemudian menganalisa, kadang menunggu OP atau menunggu close atau menunggu take profit atau menunggu floating gitu. Itu pengalaman di awal-awal ya, seperti itulah, bergadang gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kemudian belajar terus menganalisa gitu, kita lebih simpel lagi melihat dan memahami tentang forex trading itu sendiri. Nah, karena tadi asumsi awal bahwa forex itu adalah berdagang, dan yang paling penting itu kita adalah kapan yang tepat untuk
menjual dan kapan yang tepat untuk membeli. Nah, kita sebagai patokannya atau sebagai gambarannya kita lihat pasar. Nah, ini adalah gambaran pasar. Gambaran pasarnya ini atau dikenal dengan chart ya, chart. Nah, kebetulan adalah mata uangnya adalah GBP USD ya. Nah, inilah gambaran pasarnya gitu. Kemudian antara penjual dan pembeli kita bedakan. Kebetulan catnya saya menggunakan candle ya, menggunakan candlestick. Nah, kita bedakan antara penjual dan pembeli, kita bedakan. Sehingga dari cat ini, dari candle ini, kita sebagai pedagang bisa melihat keadaan pasar itu sekarang lagi apa. Dilihatnya dari ini, dari cat. Karena kita berdagang. Cuman yang menjadi permasalahannya kapan yang tepat kita menjual dan kapan yang tepat kita membeli. Itu saja. Nah, sebagai alat bantunya kita menggunakan cat, dan dalam cat ini kita lihat candlestick ya, candlestick yang naik dan candlestick yang turun. Nah, dari cat ini, dari candlestick ini kita bisa mengambil suatu informasi kapan yang tepat kita menjual dan kapan yang tepat kita membeli dari cat dan candle ini. Sebagai contoh gini. Nah, makanya kita bedakan warnanya antara yang naik dan yang turun gitu. Karena kita adalah pedagang kecil, kita menganalisa pasar, lihat kondisi yang sedang terjadi di pasar itu sedang apa, trennya sedang apa gitu. Apakah lagi dikuasai oleh penjual atau dikuasai oleh pembeli. Ketika kita sudah mengetahui tren yang terjadi pada waktu itu adalah yang mendominasinya adalah penjual, berarti kita sebagai pedagang kecil kita mengikuti arah tren daripada penjual. Sebaliknya, ketika pada waktu itu, pada hari itu yang terjadi adalah trennya adalah dikuasai oleh pembeli, nah berarti kita sebagai pedagang kecil mengikuti arah tren pembeli. Kita bisa lihat di sini. Ini kemarin terakhir tanggal 30, sejak pagi itu ini candle pembeli ya. Pembeli itu menguasai pasar. Beberapa jam kemudian ternyata candle yang menaik ini atau pembeli ini masih merajai. Ini suatu indikasi, ini suatu sinyal, atau kita sebagai pedagang kecil harus segera mengambil momentum ini. Kira-kira kapan kita mengambil open posisi atau OP untuk membeli pair GBP USD ini. Dan ternyata sampai akhir jam di sini itu pembeli masih mendominasi. Ini sebagai gambaran kecil ya, gambaran kecil pemahaman awal bahwa kita itu adalah sebagai pedagang dan forex itu adalah berdagang. Kita ada kalanya bertindak sebagai penjual dan ada kalanya kita bertindak sebagai pembeli. Cuman itu tadi permasalahannya, kita belum tahu kapan yang tepat untuk menjual dan membeli. Nah, dari sinilah, dari chart dan dari candle ini kita bisa mengambil sedikit informasi. Mudah-mudahan sebagai pemahaman awal di dalam mindset kita itu, oh iya, saya ini adalah pedagang di dunia forex trading gitu. Ketika kita tahu trennya lagi naik, berarti kita sebagai penjual, dan ketika kita tahu trennya menurun, berarti kita sebagai pembeli kalau menurun itu sebagai penjual ya. Mudah-mudahan mindset itu ada dalam diri kita ya, dalam diri masing-masing, sehingga dalam memahami dan menjalani bisnis forex
trading ini betul-betul tertata, betul-betul termanage dengan baik, karena kita ketahui bahwa forex itu high risk high return ya, jadi beresiko tinggi, tidak semua cocok ya orang menekuni bisnis forex trading ini. Itu saja barangkali pengalaman saya kurang lebih beberapa tahun ke belakang memahami tentang forex trading ini. Mudah-mudahan di awal tahun 2017 ini segala bentuk usaha kita, baik itu dalam usaha real ataupun dalam dunia forex trading ini, kita diberikan kelancaran dan mendapatkan profit yang konsisten. Itu saja barangkali rekan-rekan trader semuanya. Sekali lagi mohon maaf, tidak maksud sedikit pun saya menggurui rekan-rekan traders, apalagi yang sudah profesional. Intinya saya hanya berbagi, kemudian ini sebagai arsip saya dalam belajar forex trading ini untuk ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.